Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, saya Balkis Kamila Hasna dari kelas 11 GP2. Hari ini saya akan memperjelaskan atau mempresentasikan apa sih itu penyimpan datar atau yang biasa disebut waterpace. Nah, pengukuran waterpace ini berfungsi untuk menemukan beda tinggi dari dua titik atau lebih di permukaan bumi. Pengukuran menggunakan waterpace. Nah, banyak sekali manfaat pengukuran waterpace dalam bidang apapun. Salah satunya yaitu dalam bidang sipil atau bangunan, dalam bidang pertambangan, dan dalam bidang pertanahan. Nah, dalam bidang sipil atau bangunan ini digunakan untuk penentuan elevasi lantai, pembuatan fondasi, perencanaan jalan raya, dan memastikan kemiringan saluran di drainase agar air mengalir dengan baik. Dalam bidang pertambangan, ini sangat krusial untuk menentukan profil memanjang dan melintang jalan tambang, kontrol elevasi bench pada tambang terbuka, penentuan pedalaman pengoboran atau peledakan, serta perhitungan galian dan timbunan atau biasa disebut cut and fill. Dalam bidang pertanahan atau cadastre, berfungsi untuk pembuatan peta topografi, penentuan profil memanjang atau melintang lahan, dan menentukan batas elevasi kepemilikan tanah. Ini kita akan membahas perlengkapan utama dan peralatan waterpace. Yaitu pertama, alat dan perlengkapan utama harus disiapkan sebelum turun ke lapangan. Kedua, pesawat waterpace atau biasa disebut leveling instrument, yaitu alat utama untuk mendatarkan garis bidik. Ketiga, statif atau tripod, kaki tiga dalam waterpace, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan pesawat waterpace. Ketiga, bak ukur atau biasa disebut leveling stall, itu mistar ukur berskala yang didirikan vertikal di atas titik yang akan diukur elevasinya. Keempat, pita ukur atau biasa disebut meteran digunakan untuk mengukur jarak antara alat dan rambu ukur jika tidak menggunakan jarak optis. Keenam, uncing-uncing atau plumb book itu untuk memastikan alat tepat berada di atas titik acuan patok jika diperlukan. Ketujuh, payung untuk melindungi alat terutama nivo kotak dari sinar matahari langsung yang dapat memuaikan cairan nivo serta dari hujan. Dalam waterpace ini memiliki beberapa jenis atau modelnya berdasarkan mekanisme pendatarannya, yaitu dibagi menjadi beberapa jenis. Dan pertama, dumpy level atau tipe kekar. Teropong menyatu dengan sumbu tegak sangat kokoh, namun penyetelan memakan waktu. Kedua, titik level atau tipe jungkit. Teropong dapat diungkit terhadap sumbu tegak menggunakan sekrup ungkit. Ketiga, automatic level atau tipe otomatis, jenis yang paling umum digunakan saat ini, dilengkapi dengan kompensator optis yang otomatis mendatar garis bidik meskipun sumbu vertikal sedikit miring. Yang terakhir, digital level, membaca rambu ukur atau berupa barcode secara elektronik dan otomatis menghitung atau menyimpan data bacaan dan jarak. Bagian-bagian waterpace dan fungsinya. Pertama, bagian optik dan pembidik yaitu sistem teleskop. Bagian ini berfungsi untuk menangkap, memfokuskan, dan memperjelas objek sasaran atau rambu ukur saat pengukuran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian waterpace dan fungsinya, yaitu pertama, bagian optik dan pembidik atau sistem teleskop. Nah, bagian ini berfungsi untuk menangkap, memfokuskan, dan memperjelas objek sasaran atau rambu ukur setelah pengukuran. Kedua, bagian indikator dan pengatur kedataran atau leveling. Bagian ini sangat krusial untuk memastikan bahwa garis bidik alat benar-benar mendatar sebelum data diambil. Ketiga, bagian skala sudut dan penggerak horizontal. Bagian ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal antar titik dan menempatkan benang bidik secara presisi. Keempat, bagian dudukan bawah atau base. Bagian ini yang menghubungkan pesawat waterpace dengan stratif atau tripod.
Kelima, statif atau tripod. Itu fungsi utama statif adalah sebagai dudukan yang stabil dan kokoh untuk menyangga instrumen optik agar posisinya benar-benar datar dan tidak goyang atau bergeser selama pengukuran dilakukan. 6. Rambu ukur atau bak ukur. Nah, rambu ukur ini adalah mistar raksasa berskala yang diberdirikan secara vertikal persis di atas titik yang akan diukur. Fungsinya sebagai target bidikan dan instrumen optik untuk mengetahui tinggi garis bidik di titik tersebut. Langkah-langkah pengukuran dan perhitungan beda tinggi. Pengukuran menggunakan meter pace membutuhkan presisi matematis dan prosedur yang sistematis. Berikut adalah langkah teknisnya. Fase 1 yaitu setup alat atau setup instrumen. 1. Lebarkan kaki statif, atur tingginya sejajar dengan supplier, lalu tancap sepatunya kuat ke tanah. Pastikan kepala statif tampak datar. Kedua, pasang pesawat meter pace di atas statif, kencangkan skru pengunci dan dari bawah statif. Ketiga, ketengahkan gelembung nipah kotak. Nah, untuk menengahkan nipah kotak ini ada dua cara, yaitu pertama, putar dua skru pendaftaran A dan B secara bersamaan, keduanya ke dalam atau keduanya keluar, sehingga gelembung berada tepat di tengah garis skru C. Kedua, putar skru C saja untuk membawa gelembung tepat ke tengah lingkaran nipah. Fase 2 yaitu pembacaan rambu atau data akuisisi. Keempat, bidik rambu ukur secara kasar menggunakan visir, lalu lihat melalui lensa okuler. Kelima, putar lensa okuler agar benang silang tampak hitam dan tajam. Keenam, putar tombol fokus hingga skala rambu ukur terlihat sangat jelas dan bebas paralaks. Ketujuh, baca 3 benang silang pada teropong, yaitu BA sama dengan benang atas, BT sama dengan benang tengah, BB sama dengan benang bawah. Fase ketiga yaitu verifikasi logika dan perhitungan dengan menggunakan rumus matematis. Setiap kali melakukan pembacaan data harus dikontrol kelayakan secara langsung menggunakan rumus berikut, yaitu BT sama dengan BA plus BB per 2. Notes untuk rumus ini, toleransi selisih antara perhitungan dan BT biasanya maksimal yaitu 2 mm untuk menghindari kesalahan sistematis. Itu menghitung jarak optis atau D. Itu jarak dari alat ke rambu dapat dihitung tanpa pita ukur dengan konstanta penggali alat biasanya 100, yaitu rumusnya D sama dengan BA. Hitung beda tinggi. Jika alat berada di antara rambu belakang dan rambu muka, beda elevasi titik dicari dengan logika. Rumus ini, catatan, jika hasil delta H positif, artinya tanah naik, jika negatif, tanah turun. Rumusnya yaitu delta H sama dengan BT belekan. Oke, sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata atau tipe salah informasi, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah membaca atau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.